Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi studi Islam. 1. Pengertian studi Islam. Islam adalah agama yang mayoritas lebih banyak dari agama lain. Istilah studi Islam sendiri dalam bahasa Inggris adalah Islamic Studies. Secara sederhana dimaknai sebagai kajian Islam. Studi Islam berasal dari dua kata, yaitu studi dan Islam. Studi adalah kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi, mendapatkan pemahaman yang lebih besar, dan meningkatkan keterampilan seseorang. Sedangkan Islam berasal dari kata aslama yang penurut dan patuh. B. Urgensi studi Islam. Dalam studi tingkatan kebudayaan, agama merupakan universal cultural. Salah satu prinsip fungsional menyatakan bahwa segala sesuatu tidak berfungsi pasti akan lenyap dengan sendirinya. Karena agama Islam dari dulu hingga sekarang dengan tangguh menyatakan eksistensinya. Hal ini berarti bahwa agama punya dan memerankan sejumlah peran dan fungsinya di masyarakat. Oleh karena itu, studi Islam dituntut untuk membuka dirinya agar studi Islam mampu berkembang dan beradaptasi dengan dunia modern serta menjawab tantangan kehidupan dunia dan budaya modern. Adapun urgensi studi Islam dapat dipahami sebagai berikut. 1. Umat Islam saat itu berada dalam kondisi problematik. 2. Umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematik. Perkembangan ibtidah telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat Islam. Dunia tampak sebagai suatu sistem yang saling memiliki ketergantungan. Oleh karenanya umat manusia tentunya membutuhkan aturan, norma, serta pedoman dan pasangan hidup yang dapat diterima oleh semua bangsa. Selanjutnya, tujuan studi Islam. Muhaimin dalam bukunya mengemukakan bahwa arah dan tujuan studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya atau hakikat agama Islam. Allah menurunkan agama sebagai alat untuk membimbing dan mengarahkan serta menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan agama dan budaya umat manusia di muka bumi. Allah juga menurunkan ajaran Islam sebagai fase awal dari pertumbuhan dan perkembangan akal dan budidaya manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ajaran agama Islam telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan akal pikiran dan budidaya serat agama. 2. Untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam, yaitu asli dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. 3. Untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis. 4. Untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern. 5. Kedudukan metodologi studi Islam di antara keilmuan lain. Metode studi Islam merupakan disiplin ilmu baru dalam kurikulum nasional program strata pada PTAI seperti IAIN, UIN di seluruh Indonesia. Jika ditelusuri dalam topik inti materi ialah akumulasi dari kajian-kajian substansi keislaman yang sebelumnya materi intinya bersifat dasar atau pengantar. Dari segi muatan, subjek materinya adalah identik dengan MSI, tetapi MSI memiliki nuansa baru yang membuatnya berbeda dengan wacana ilmu dasar keislaman, atau khasnya tidak lain adalah pada penggunaan metodologi sebagai pendekatan dalam penelaahan ilmu-ilmu dasar keislaman. Asal-usul dan pertumbuhan studi Islam. Pendidikan Islam di Indonesia tidak pernah lepas dari semangat penyebaran Islam yang dilakukan secara intensif oleh
para pendahulu dalam kerangka perpaduan antara konteks keindonesiaan dengan keislaman. Pada awalnya pendidikan Islam dalam bentuk halakoh-halakoh, kemudian bentuk madrasah. Selain pesantren, pendidikan Islam di Indonesia diharapkan pada tantangan berkembangnya model-model pendidikan, pertumbuhan minat untuk memahami Islam lebih sebagai tradisi keagamaan yang hidup, yang historis, ketimbang kumpulan tatanan doktrin yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Studi Islam kontemporer di Barat berusaha keras menampilkan citra yang lebih adil dengan mengandalkan berbagai pendekatan dan metode yang lebih canggih dalam ilmu sosial dan kemanusiaan. Islam tidaklah dijadikan semata-mata sebagai objek studi ilmiah yang secara leluasa ditunjukkan pada prinsip yang berlaku di dunia keilmuan, tapi diletakkan sesuai dengan kedudukannya sebagai doktrin yang kebenarannya diyakini. Tak heran jika dekade 80-an dan 90-an terjadi perubahan besar dalam paradigma Islam. Kecenderungan pertama, terjadi pergeseran dari kajian Islam bersifat normatif kepada yang lebih historis, sosiologis, dan empiris. Kedua, 10 orientasi keilmuan yang lebih luas. Kendatipun orientasi studi Islam di Indonesia lebih cenderung ke barat, studi di Timur Tengah tetap memiliki nilai penting, terutama dalam memahami aspek doktrinal yang menjadi basis ilmu pengetahuan dalam Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.